Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Benua Sepekan, edisi Minggu 5 Mei 2024. Tentunya pemirsa, serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan untuk Anda. Dari Taman Matilda Banjarmasin, inilah dia Lintas Benua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Benua Sepekan hari ini, anggota Dewan DPRD Banjarmasin terpilih pada Pileg 2024 tadi, usai ditetapkan KPU wajib menyampaikan harta kekayaan kepada pihak yang berwenang. KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pleno penetapan hasil pemilu 2024 untuk calon anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk periode 2024-2029. Pleno penetapan ini dilaksanakan di Aula KPU Kota Banjarmasin Kamis 2 Mei 2024, yang mana berdasarkan laporan Ketua KPU Banjarmasin, calon anggota DPRD terpilih, yakni dari Partai Golkar mendapat 7 kursi, PKS 7 kursi, PAN 7 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 5 kursi, PDIP 5 kursi, PKB 5 kursi, Nasdem 2 kursi, dan P3 1 kursi. Ketua KPU Kota Banjarmasin Hajah Rusnaila mengatakan mereka yang terpilih wajib melaporkan harta kekayaan mereka kepada instansi berwenang. Hal itu wajib dilaporkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Tahapan selanjutnya mereka adalah tentunya untuk melaporkan harta kekayaannya ya kepada instansi yang berwenang untuk memeriksa itu, dan tanda terimanya nanti diserahkan ke kami paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Ya, jadi tahapan berikutnya mereka tentunya adalah mengikuti acara pelantikan atau sumpah janji anggota DPR RI Kota Banjarmasin. Namun tadi berdasarkan jadwal, anggota Dewan Kota Banjarmasin akan berakhir September 2024 nanti. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional or May Day di Provinsi Kalimantan Selatan tampak berbeda dari tahun sebelumnya, yang seringkali diwarnai aksi unjuk rasa. Namun, kali ini justru diisi dengan aksi sosial seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan hingga pasar murah yang berlangsung di Gor Hasanuddin, Banjarmasin. Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei diperingati pemerintah Provinsi Kalsel dengan berbagai kegiatan. Hal itu seperti yang terlihat di halaman Gor Hasanuddin Banjarmasin pada Rabu pagi yang dipadati ribuan pekerja atau buruh untuk melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya seperti senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan, pasar murah hingga penyerahan door prize bagi para pekerja yang beruntung. Kegiatan May Day 2024 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ini juga terbilang spesial karena turut dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirinor dan Kepala Dinas Kesehatan Hajah Raudatul Jannah. Tiga, dua, satu. Berikan tepuk tangan bersama tanda secara resmi dibukanya oleh Gubernur Kalimantan Selatan rangkaian 2024. Kalimantan Selatan didampingi Ibu untuk bisa melakukan peninjauan. May Day dengan tema Kerja Bersama Wujudkan Pekerja Buruh yang Kompeten dan tagline May Day is Terampil Day, menurut Paman Birin merupakan ajang memperluas kesempatan dan melindungi hak buruh dan hak pekerja dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing Kalimantan Selatan. Lewat momentum ini, Paman Birin berharap solidaritas para pekerja di Banua dapat terus maju dan terdepan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mempererat silaturahmi antara 3 unsur tripatri, yaitu unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja, sehingga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dapat terwujud di Banua tercinta kita, Kalimantan Selatan Babus. Sementara itu, Biro Hukum Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Sumarlan menyampaikan,
Kendati Hari Buruh kali ini tidak digelar dengan aksi unjuk rasa, namun tidak menghilangkan esensi perjuangan serikat buruh. Pasalnya hingga saat ini masih ada beberapa hal yang menjadi polemik dan tuntutan para buruh di seluruh Indonesia, yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan hapus outsourcing dan tolak upah murah. 1 Mei tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan tegas meminta kepada pemerintah cabut Omnibus Law klaster ketenaga kerjaan. Disampaikan di Banjarmasin pada tanggal 1 Mei 2024 oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu, Paman Birin dan Kepala Dinas Kesehatan Hajah Raudatul Jannah menyempatkan diri untuk mengundi berbagai hadiah yang disambut antusias para pekerja. Langsung dibawa pulang. Mantuil. Oh, bukan Gunung Maranti. Ya, selamat kita, selamat. Sukses. Langsung kalau dibawa nih. Tambah lagi. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, ratusan pembakal mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Rakor ini diharapkan dapat mensinergikan kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan agamis. Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi membuka kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang diikuti oleh pembakal dari 277 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar. Sebagaimana diketahui, desa merupakan wilayah yang diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan pembangunan sejalan dengan kewenangan desa. Saidi Mansur mengatakan beberapa kebijakan anggaran telah diberikan kepada desa, baik itu usulan dari Abdesi maupun kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada desa. Ia pun berpesan agar para pembakal melaksanakan tugas sesuai aturan dan kepada perangkat daerah dan camat yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Beberapa hal disampaikan dari aturan Undang-Undang Nomor 6 2024 yang nanti akan menyesuaikan karena memang ada beberapa yang harus penyesuaian apakah dislah untuk peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang digunakan oleh para pembakal. Kami juga selama ini sudah memberikan beberapa perhatian dan juga ini juga menjadi spirit bagi masyarakat desa melalui pembakal terus bisa melayani, membangun daerah ini melalui desa ini lebih baik lagi. Begitu pula respon kami harapkan dari mereka ketika perhatian itu kita berikan, tentunya kami menginginkan mereka melaksanakan tugas ini sesuai aturan. Makanya kami juga berpesan yang kada boleh jangan dilaksanakan atau digawi lah bahasa Banjarnya. Dan juga beberapa perangkat daerah seperti dinas terkait maupun Pak Camat terus bisa membina, mengawas karena memang wilayah kita ini perlu perhatian khusus bagi para pembakal untuk pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kebijakan dan dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Banjar kepada desa diantaranya mulai dari kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan kendaraan operasional, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan dan rehab kantor desa, serta peningkatan kapasitas SDM sebagai wujud pembinaan pemerintah daerah kepada desa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara mengikuti verifikasi lapangan tahap 3 bagi calon pemberi bantuan hukum oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan untuk akreditasi organisasi bantuan hukum se-Kalimantan Selatan periode 2025-2027. Kanwil Kemenkumham Kalsel saat ini melakukan verifikasi lapangan untuk akreditasi organisasi bantuan hukum se-Kalimantan Selatan periode 2025-2027.
Kali ini tim menyambangi LBH Borneo Nusantara di kantornya Jalan HKSN Komplek AMD Permai Banjarmasin Utara Kamis 2 Mei 2024. Ini merupakan verifikasi tahap 3 setelah sebelumnya LBH Borneo Nusantara telah mengikuti tahap pertama untuk pendaftaran akreditasi OBH melalui website dan tahap kedua dilakukan pengecekan terhadap berkas fisik pendaftaran pada akhir Maret lalu di kantor Kemenkumham. Berdasarkan pengecekan di lapangan, semua persyaratan dinilai sesuai dan memenuhi syarat, namun nantinya keputusan berada di tingkat pusat. Tapi kalau melihat di lapangan, insya Allah ini sebagai bahan pertimbangan, beberapa hal yang kami saksikan di lapangan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Namun semua kebijakan ada di pusat, tapi kami berharap di wilayah agar tujuan dari bantuan hukum ini bisa lebih memaksimalkan di seluruh wilayah Kalsel dengan keadaan di lapangan, mudah-mudahan bisa lolos terakreditasi. Secara umum yang dinilai yang pertama yaitu jumlah advokat yang dimiliki, kemudian jumlah penanganan perkara yang sudah dikerjakan, baik itu kegiatan litigasinya maupun non litigasi seperti kegiatan konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum dan lain-lain. Kemudian juga yang penting adalah legalitas dari organisasi, apakah sudah mempunyai SK Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Keuntungannya sendiri kalau sudah terakreditasi itu apa nanti? Yang jelas setelah terakreditasi LBH ini selanjutnya nanti akan disebut sebagai pemberi bantuan hukum, bisa mengakses anggaran bantuan hukum baik itu dari APBN maupun yang bersumber dari APBD. Sementara itu, sejak berdirinya LBH Borneo Nusantara pada 1 Juni 2022, LBH ini telah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagai wujud dari visi misi para pengurus Yayasan Edukasi Hukum Indonesia. Dengan keikutsertaan LBH Borneo Nusantara pada akreditasi ini diharapkan menjadi wadah untuk upaya mencari keadilan dan sebagai partner pemerintah dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, karena sejak berdiri hingga sekarang, LBH Borneo Nusantara telah menangani litigasi sebanyak 20 perkara dan non-litigasi sebanyak 18 perkara dengan total 500-an klien yang konsultasi baik secara offline maupun online. Insya Allah kita optimis lolos akreditasi tahun ini periode 2025-2027 karena dari persiapan kita sudah jauh-jauh hari, terus dari tahun kemarin kita sudah persiapan pemberkasan, terus segala administrasinya baik itu dari pendirian kantor sampai dengan berkas perkara. Ada berapa advokat di sini? Total dari sampai sekarang dari awal 2022 sampai dengan sekarang itu ada 13 advokat dan 10 paralegal, 2 orang mediator tersertifikasi. Verifikasi dan akreditasi memastikan bahwa pemberi bantuan hukum yang disetujui memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat dan mengurangi resiko penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh PBH yang tidak terverifikasi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama penutupan manasik Haji Masal 1445 Hijriah Kabupaten Banjar. Setelah pariwara berikut ini.